Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Nurdin dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Al-Islam Kemuhammadiyaan yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Penerapan Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 aspek hukum. Yang pertama yaitu ajaran Islam dalam penerapan hukum pidana, dan yang kedua ajaran Islam dalam penerapan hukum perdata, dan yang ketiga ajaran Islam dalam penerapan hukum tata negara. Yang pertama, ajaran Islam dalam penerapan hukum pidana. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah dan jarimah. Jinayah dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata jana, berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Jinayah diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkan oleh syarak apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi, membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Unsur-unsur pidana Islam berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan hukum itu merupakan produk Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hukuman itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Sedangkan istilah jarimah yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syariat Allah dengan hukuman had atau takzir. Pengertian jinayah dan atau jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana, delik hukum positif dalam pidana. Penerapan hukum pidana dalam Islam ditempuh 2 macam cara, yaitu penetapan hukum berdasarkan nas dan penyerahan penetapannya kepada penguasa atau uli amri. Perbuatan dalam kategori pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa atau uli amri untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman tindak pidana yang termasuk ke dalam kelompok yang pertama tersebut berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah dari segi hukumannya. Jarimah yang ditinjau dari segi hukumannya terbagi 3 bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah. Hudud Allah ini terbagi 2 kategori. Yang pertama, peraturan pertama menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang dibolehkan dan dilarang. Dan yang kedua, hukuman ditetapkan atau diputuskan agar dikenankan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan hal yang terlarang untuk dikerjakan. Dengan kata lain, jarimah hudud yang hukumannya telah ditentukan oleh syarak, nas-nas tentang hukuman tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Muhammad Shaltut merinci
Tindak pidana yang dapat jatuhi hukuman hudud dalam syariat Islam ada 8 macam, yaitu tindak pidana zina, tindak pidana qazaf atau menuduh zina, tindak pidana pencurian atau syarikah, tindak pidana perampokan atau hirabah, minuman keras, tindak pidana ridah atau keluar dari Islam, pemberontakan, pembunuhan, dan penganiayaan. Jarima qisas adalah hukuman yang telah ditentukan syarak, baik jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi jarima qisas terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tinggi maupun rendah, karena hukuman jarima ini hanya satu untuk setiap jarima. Perbedaan jarima hudud dan jarima qisas adalah jarima qisas menjadi hak perseorangan atau adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarima oleh orang yang menjadi korban atau wali atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus jarima qisas, korban atau ahli waris dapat memaafkan perbuatan si pembuat jarima, meniadakan qisas dan menggantinya dengan diat atau meniadakan diat sama sekali. Hak perseorangan dalam jarima hudud diberikan apabila korban masih hidup, dan apabila korban sudah meninggal maka hak tersebut diberikan kepada ahli waris atau walinya, dan hak ini tidak dapat diambil alih oleh penguasa atau kepala negara kecuali keluarga korban, tidak ada wali atau ahli warisnya. Selanjutnya, jarima ta'zir. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri atau penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan itu adalah setiap perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman. Tindak pidana dalam kategori ini oleh para ahli Islam dinamakan hukum jarima ta'zir. Dinamakan dengan hukuman ta'zir. Dengan kata lain, jarima ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis, berbentuk sebagai hukuman ringan, sedangkan pelaksanaan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Dan hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan zina atau kejahatan yang tidak tahu memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat pembayaran diat sebagai hukum ringan untuk penembusan dosanya akibat perbuatannya. Penerapan asas legalitas dalam jarima ta'zir berbeda penerapan legalitas dalam jarima hudud dan qisas. Abdul Qadir Auda membagi hukuman ta'zir kepada 3 bagian, yaitu hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat. Para ulama sepakat bahwa hukuman ta'zir ditetapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah maupun hak adami. Yang kedua,
Hukuman takzir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam. Hukum takzir hanya dikenakan terhadap maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatan itu sendiri sebagai penyimpangan dari peraturan pokok tersebut. Yang ketiga, hukuman takzir atas perbuatan pelarangan atau mukhalafah. Pelanggaran mukhalafah adalah perbuatan makruh yang atau melakukan perbuatan mandub untuk menjatuhkan takzir atas perbuatan yang perbuatan mukhalafah yang disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Jadi penjatuhan itu bukan karena perbuatannya itu sendiri, melainkan karena berulang-ulangnya sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan. Yang keempat, prinsip persamaan. Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan dijadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakan dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan lainnya yang melalui suatu perkawinan atau pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang seragam yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama, memiliki kedudukan yang sama, dan inilah yang disebut dengan prinsip persamaan. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam Islam, hak asasi manusia bukan hanya diketahui, tapi juga dilindungi sepenuhnya. Dalam hal ini ada dua prinsip yang sangat penting, yaitu pengakuan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-Quran antara lain, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia. Di dalam teks Al-Quran disebut dengan karama atau kemuliaan. Hal itu mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan. Adanya hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dasar yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepadanya atau manusia. Sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut ditekankan pada tiga hal, yaitu persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Sekian pembahasan dari saya Salahuddin pada materi Al-Islam Kemuhammadiyahan tentang prinsip ajaran Islam
dalam penerapan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.